Siap, siap, harus siap. Harus siap. Ya, alhamdulillah sudah RPP-nya sudah disiapkan? Sudah. Ya, terima kasih sebelumnya. Ini sebelum kita melakukan observasi, saya ada beberapa pertanyaan dulu untuk bisa ditindaklanjuti nanti di observasi. Untuk diobservasi di kelas nanti, iya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini itu apa? Untuk materi kali ini tuh saya akan bahas tentang cahaya dan sifatnya. Jadi tujuan pembelajarannya saya itu supaya anak-anak bisa mengetahui sifat-sifat dari cahaya itu. Berarti ini pembelajaran IPAS nih? Iya, laras IPAS. Pembelajaran IPAS. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran yang sudah jenengan reng-reng di RPP, itu kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai untuk kedepannya itu apa? Untuk area pengembangan yang hendak saya capai itu yaitu pengetahuan. Saya memberikan pengetahuan kepada anak-anak kelas 5 di materi cahaya dan sifatnya itu supaya mereka lebih mengetahui sifat-sifat cahaya itu apa dan penerapannya di rumah atau di lingkungan itu contoh-contohnya itu apa aja supaya mereka bisa mengetahui. Misalnya kalau sifat yang pertama itu menembus kuda beling, contoh ke depan itu apa. Memang betul ya, kita itu dalam memberikan pembelajaran harus disertakan dengan contoh-contohnya supaya siswa dapat mengimplementasikannya di rumah. Ketika di rumah ada gelas ataupun ada kaca, itu bagaimana cara cahaya ataupun cahaya itu dapat terpantulkan. Iya. Kira-kira strategi yang dipersiapkan itu apa? Untuk strategi yang dipersiapkan itu saya pakai metode presentasi dan diskusi kelompok. Jadi di sini saya itu menjelaskan tentang materi ini, terus saya membuat kelompok untuk anak-anak yang nantinya supaya mereka bisa berdiskusi, memecahkan masalah. Setelah diskusi dimulai selesai, baru mereka mempresentasikannya di depan. Oh, seperti itu ya. Jadi dibagi dalam beberapa kelompok supaya nanti ada diskusi ya, area diskusi nanti tentang masalah pembelajaran sifat-sifat cahaya itu ya. Dan juga nih waktu observasi kita akan dilaksanakan hari ini kan, betul kan? Yang pertama ya. Nah, iya betul. Nanti insya Allah saya akan observasi di kelasnya Bu Imas, di kelas 5A ya, tentang sifat-sifat cahayanya yang sudah disiapkan sesuai dengan RPP. Ya, terima kasih Ibu Imas. Nanti kita langsung ke kelas saja ya. Bersiap, berdoa mulai.
Dan siapa yang izin? Fahri sakit ya, Rifki masih sakit, Harisma, Alfa, Revan izin. Oke, untuk yang sakit kita doakan supaya cepat sembuh ya. Yang Alfa nanti diingatkan temannya supaya membuat surat. Nah, sekarang buku IPAS-nya bisa dikeluarkan. Kemarin materi IPAS tentang apa ya? Sifat-sifat cahaya. Masih ingat sifat-sifat cahaya? Ada apa saja? Satu, cahaya merambat. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, menembus benda-benda. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, diuraikan. Masih ada lagi? Apa itu? Oh, jika terkena benda membentuk suatu bayangan. Nah, kita ekspresiin dulu ya untuk pendinginan supaya lebih semangat. Masih ingat dengan nyanyiannya Abang Tukang Bakso? Oke, Abang Tukang Bakso, kita bikin lagu dari sifat-sifat cahaya. Semuanya nyanyi. Kita mau cari dulu lagunya. Yang semangat ya nyanyinya ya. Sifat-sifat cahaya. Siap? Ya. Yuk, 1, 2, 3. Sifatnya cahaya, satu merambat lurus, dua dipantulkan, tiga bisa tembus benda-benda yang bening, empat dihiaskan, lima diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Nah, sudah dibuat lagu, kalian sudah hafal. Lanjut ya. Baik. Sekarang guru akan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama, kita mulai dari cahaya merambat lurus. Nah, cahaya merambat lurus, kalian bisa buka di buku kalian masing-masing. Arah rambat cahaya adalah lurus. Buktinya dari cahaya merambat lurus adalah cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah terlihat seperti batang putih yang lurus. Nah, kalian di rumah pasti punya jendela kan? Punya. Atau punya rumah yang belum ada plafonnya, jendela apa itu? Gentengnya itu masih dengan genteng kaca. Nah, sinar
benda akan mengalami 3 kemungkinan, yaitu cahaya diteruskan seluruhnya, cahaya diteruskan sebagian, atau cahaya tidak diteruskan sama sekali. Ada 3 bentuk jenis benda. Pertama, benda bening, buram, dan gelap. Contoh dari benda cahaya yang dapat menembus benda bening. Contohnya saat kalian minum. Ini ada gelas nih. Saat kalian minum, di sini ada terlihat nggak ya? Terlihat dulu nggak ya? Terlihat ya. Nah, dari ini bisa dilihat bahwa ada cahaya yang bisa menembus gambarnya dari huruf bisa melihat sendiri kan? Nah, satu contoh cahaya dapat menembus benda bening. Apalagi ya? Kalian juga bisa main dari cahaya dari gelas ini saat kalian senterkan ya, nanti di rumah dicoba ya, di center. Nah, dari center ini tembus tidak senternya, cahaya tembus tidak ke sini, apa akan berhenti di sini. Nah, ini PR buat kalian di rumah. Bu Guru minta nanti disimpulkan saat kalian mengambil satu gelas berisi air, kalian kasih center. Bagaimana? Apakah cahayanya menembus atau hanya berhenti sampai titik A saja atau sampai menembus ke titik B? Tugas di rumah ya. Besok harus sudah ada kesimpulannya. Lanjut. Sifat yang ketiga. Apa yang ketiga? Cahaya dapat dibiaskan. Maksudnya dibiaskan apa sih? Cahaya itu bisa dibelokkan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya karena cahaya merambat pada 2 medium atau perapatannya. Nah, ini guru masih pakai ini nih, masih pakai gelas. Ada pensil nggak ya? Lihat ini. Kalian perhatikan apa sih yang terjadi? Perhatikan semuanya ya. Dari gelas air ini yang bening kita masukkan. Apa yang terjadi? Nah, kalian bisa lihat bagaimana pensilnya bengkok ya, antara yang di dalam dan yang di atas, yang dibuat dan di atas itu tidak lurus. Kenapa ini terlihat seperti patahan ya? Terlihat seperti patahan, kelihatan tidak? Kelihatan kan seperti patahan. Ini maksudnya apa? Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Bisa juga saat kalian mau berenang. Saat kalian mau berenang, itu dasar kolam renang terlihat dangkal. Makanya ini hati-hati ya. Hati-hati kalian saat mau berenang, jangan terkecoh dengan itu lantainya terlihat. Padahal itu bisa terjadi dalam. Ini namanya cahaya dapat dibiaskan. Sifat selanjutnya ada cahaya dapat dipantulkan. Apabila ada seberkas cahaya dapat mengenai permukaan suatu benda, sebagian dari berkas cahaya itu akan diserap dan sebagian lagi dipantulkan. Mata dapat melihat benda karena cahaya yang mengenai benda tersebut dipantulkan dan ditangkap oleh mata. Nah, cahaya dipantulkan. Bukan contoh nih. Bermain center juga. Nah, saat kalian sedang bermain center tersebut kalian tempelkan, kalian arahkan ke tembok, atau bermain apa itu ya? Cahaya yang kecil banget, apa ya? Laser. Nah, saat kalian bermain laser, ya, saat kalian bermain laser ditempelkan ke tembok, maka laser itu akan memantul. Nah, pemantulan itu akibat dari sifat-sifat cahaya yang keempat, yaitu dapat dipantulkan. Nah, pemantulan ini ada 2, yaitu pemantulan
belajar itu pakai cermin cekung atau cembung. Kalau cembung itu yang melengkungnya ke atas, keluar. Kalau cekung itu melengkungnya ke dalam. Nanti silakan dilihat ya. Dari materi ini ada pertanyaan tidak sebelum guru lanjut untuk LKPD-nya? Ada yang menanyakan tentang sifat-sifat cermin? Jelas semua? Jelas, baik. Kalau jelas, guru akan bagi menjadi 4 kelompok. Ya, guru akan bagi menjadi 4 kelompok dengan kelompok sesuai. Nah, sini mas. Kenapa kalian guru panggil? Tapi nanti dijelaskan di sini. Saya ambil. Saya guru jelaskan enggak? Enggak kan? Biar paham, supaya kalau di sini lagi guru kelas. Oh, sifat-sifat cahaya tadi ada berapa ya? Ya, 6. Yang pertama, bisa merambat lurus. Nah, ini sifat yang pertama nih. Yang namanya cahaya itu merambat lurus. Merambatnya lurus. Kalian perhatikan. Dia bayangan itu. Bayangan itu kan lurus, ya. Nanti di rumah kalian juga lihat genteng kalian, ya. Saat genteng kalian itu kena cahaya, ada cahaya masuk, itu cahaya pasti lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Nah, cahaya dapat menembus benda bening nih. Tempat lihat saat kalian pandang-pandangan sama guru. Kelihatan nggak bukunya? Kelihatan ya? Nah, berarti kan menembus ya. Lihat. Sifat yang ketiga apa ya? Lihat. Pinter dapat diuraikan betul. Dapat diuraikan yaitu punya apa tadinya? Saya dapat dijelaskan atau menjelok. Nah, perhatikan nih. Waktunya sudah habis. Guru lihat juga sudah pada selesai. Sekarang waktunya untuk presentasi. Presentasi untuk kelompok mana dulu yang sudah siap? Ya. Kelompok 2 boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok 2 boleh maju semua sini. Ataupun di situ aja. Situ aja siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Mbak Selita atau Mas Tio? Silakan dipresentasikan untuk lembar kerja sifat-sifat cahaya. Yuk, gantian ya. Mas Tio boleh dibaca Mas untuk hasil diskusinya bagaimana? Mas Tio berdiri, suaranya yang keras. Yang lain perhatikan dari jawaban teman kalian sama tidak? Yang keras Mas. Sebentar dulu. Yang pertama itu ada gambar apa Mas? Bu. Apa ini? Iya. Ada anak-anak mahasiswa katanya. Itu gambar apa kira-kira? Boleh Mbak Selita yang baca. Oke, ada gambar orang yang sedang bercermin. Nah, dari orang yang sedang bercermin ini, sifat cahaya apa yang kamu dapat diskusikan tadi? Cahaya
cahaya ya? Cahaya dapat diuraikan. Nah, cahaya dapat diuraikan. Bagus sekali. Kasih tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Oke. Nah, tadi sudah Guru jelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Kalian sudah mengerjakan lembar kerjanya tentang sifat cahaya dan contoh-contohnya. Ya, ada 6 sifat cahaya yang bisa kita pelajari di kelas 5 ini. Nah, untuk tugas selanjutnya yang tadi, kalian nanti di rumah kerjakan ya, tugasnya itu ada di lembar selanjutnya. Cari contoh-contoh. Yang pertama dari sifat cahaya dapat dipantulkan, sifat cahaya dapat menembus benda bening. Kalian cari di rumah minimal 2 ya. Setiap sifat-sifat cahaya cari minimal 2 contoh-contohnya. Paham ya? Besok dikumpulkan. Baik, karena hari ini pelajaran sudah usai, kita berdoa dahulu sebelum pelajaran diakhiri. Bahasa kita bisa. Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga ya Bu Imas. Observasinya gimana perasaannya? Perasaannya lega. Alhamdulillah. Sudah bombong ya. Ini setelah melakukan observasi tadi, selama saya di belakang kelas tadi ada beberapa catatan sedikit sih buat Bu Imas. Tetapi secara keseluruhan itu apa namanya, dalam pembelajaran itu sudah jenengan tuh sudah bagus sekali, sudah baik, sudah ada timbal balik interaksi antara guru dan siswa ya kan, dan juga metode-metode pembelajaran yang berjalan dengan baik sesuai membagi kelompok dan juga membagi sesuai dengan tingkatan kemampuan siswa ya kan. Terus juga bahan ajarnya juga ada ya kan, tadi sudah. Nah, ini sedikit catatan saja dari saya. Ini apa namanya, setelah tadi saya mengobservasi jenengan di kelas itu ternyata ada yang kurang sedikit aja, tapi nggak apa-apa, nanti bisa diperbaiki untuk kedepannya ya. Tadi kan kita kurang maksimal, kemungkinan ya Bu Imas itu kurang maksimal dalam penggunaan apa namanya, alat peraga seperti papan tulis ya kan. Papan tulis kan tadi ada kan di kelas, harusnya paling tidak materi sedikit atau banyak itu ya 1 atau 2 itu bisa dituliskan di papan tulis, supaya nanti anak itu meskipun sembari duduk, anak bisa membacanya dengan berkali-kali dan bisa menghafalnya, mengingat paling tidak ya kan. Yang pertama itu. Yang kedua, anak itu kalau di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 yang harus kita fokuskan ya kan, selain dengan KSE ya, sosial emosional itu, dan juga anak itu harus bisa melihat dengan audio visualnya dan juga kinestetiknya. Nah, itu alat peraganya yang tadi hanya diperlihatkan visualnya saja. Nah, audionya kan belum ada. Untuk kedepannya saya harapkan nanti Bu Imas
kalau mengajar itu diharapkan yang lengkap ya. Jadi mencakup semuanya, KSE-nya, PSE-nya, terus juga audio visualnya dan juga kinestetiknya yang ada gambar-gambar bergeraknya seperti itu. Jadi anak lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran, apalagi ini kan tentang masalah sifat-sifat cahaya ya, yang memang harus diperbanyak. Ada alat peraga dan juga gambar-gambar yang memang harus ditampilkan, entah itu gambar tidak bergerak dan juga gambar bergerak. Iya. It's okay, semuanya sudah bagus sih. Cuma penambahan itu aja untuk kedepannya ya. Terima kasih. Iya, kira-kira untuk kedepannya nih rencana tindak lanjut Bu Imas untuk pembelajaran berikutnya gimana? Untuk melengkapi apa yang tadi Bu Yaya katakan dengan kekurangan itu, terima kasih banyak. Ini untuk bahan referensi saya ke depannya. Nanti pastinya saya akan memanfaatkan papan tulis ya tadi. Ya, memang tadi saya tidak sempat tulis papan tulis karena saya pikir sudah ada buku. Ya ternyata memang harus. Jadi mereka itu ada kegiatan keterampilan menulis juga ya. Di rumah juga bisa sembari dengan membaca sekali. Terus untuk audionya nanti kedepannya saya akan menambahkan LCD atau proyektor dalam media pembelajaran. Oh iya, bagus. Semoga apa yang direncanakan sama Bu Imas akan menuai keberhasilan di pembelajaran berikutnya ya, supaya siswa itu akan tetap semangat. Terima kasih Bu Imas untuk sama-sama. bantuannya setelah diobservasi ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dan pembelajaran berikutnya akan tambah bervariatif lagi. Amin, amin. Terima